Guys, sekilas ini kayak C70 guys ya. Ini nih kalau kalau tipe yang Suzuki ini pasti nih, karena ini langka nih. Ini paling dikejar-kejar sama kolektor nih. Dari desainnya aja keren banget ya guys ya. Hai guys, selamat datang kembali di channel Andiobek. Siapa Andiobek? Ya, gua sendiri. Salam kenal ya guys. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel gua. Yang baru aja melihat channel gua ini ya, langsung aja di subscribe teman-teman. Karena subscribe kalian sangat berarti buat gua guys. Lanjut ya, like dan notifikasinya dong. Guys, kalian tahu nggak motorcycle Suzuki itu pemegang gelar kecepatan selama bertahun-tahun loh guys. Ada yang tahu nggak guys, motor Suzuki apa yang pemegang rekor tersebut? Ya, yang memegang rekor tersebut. Nah, gua di sini penasaran juga guys. Nah guys, di sini kita udah di channelnya abang kita Otopet ya, yang dimana kita penasaran dengan Suzuki yang katanya mempunyai gelar sejarah panjang ya, pemegang gelar terpanjang gitu loh motornya. Seperti apa itu ya? Tapi sebelumnya gue izin dulu sama abang kita Otopet. Gue mau reaction videonya ya. Terima kasih dan mohon izin sekali lagi. Di sini gue udah siapin guys videonya tuh. Sejarah Suzuki pemegang gelar rekor kecepatan selama bertahun-tahun. Wah, ini Hayabusa ya. Pokoknya teman-teman otomotif yang nggak kenal Hayabusa, aduh mungkin perlu ini lagi lah. Asik, sombong banget loh. Gua aja baru tahu. Baik guys, video ini membahas mengenai sejarah singkat dari Suzuki dari awal mula berdiri sampai saat ini. Awalnya pencipta motor Suzuki bukanlah siapa-siapa, ia hanya anak dari petani kapuk, tapi dengan tekad yang kuat, akhirnya ia mampu untuk mengukir sejarah. Keren, langsung aja guys, nggak usah lama-lama, jom kita tengok videonya. Keren ya, openingnya keren bang. Hai Otopet. semua, kembali lagi dengan saya Oto. Oh, Masih dengan bang, pembahasan mengenai mohon izin sejarah bangnya di reaction dan perkembangan videonya. kendaraan Sehat bermotor selalu baik buat roda abang 2 dan maupun roda keluarga. 4. Dari Austria sekarang kita akan terbang ke Jepang, Oke bang. ke sebuah pabrikan multinasional yang memproduksi sepeda motor dan juga mobil, yaitu Suzuki. Sejarah dimulai pada saat Michio Suzuki, yang merupakan anak dari petani kapas di desa Hanamatsu, melihat Anak ibunya yang petani membutuhkan kapas, waktu yang guys, lama bisa untuk menenun sukses sebuah kain. gitu loh. Pada Seharusnya kita akhirnya dia memodifikasi seharusnya kita mesin bisa tenun lebih tersebut sukses juga guys dengan ya. menambahkan pedal agar mempercepat pekerjaan ibunya. Seiring dengan hasil yang positif dari mesin tenun buatannya, ia lantas berpikir untuk membuat mesin tenun dan menjualnya. Dan di tahun 1909, ia membuka perusahaan dengan nama Suzuki Loom Works. Wow, namanya juga Suzuki Setelah ya. beberapa tahun berjalan, di tahun 1920, Suzuki Loom Manufacturing didaftarkan di Tokyo Stock Exchange. Dan selang 2 tahun, Suzuki Jidosa Kogyo menjadi salah satu perusahaan terbesar di Jepang. Wow. Selama bertahun-tahun ia menekuni bisnis ini, hingga akhirnya pada suatu hari Suzuki menyadari perusahaannya mungkin bisa lebih besar lagi. Iya ya. Dan pada akhirnya, dia mencari Kalau lihat sebuah peluang baru. langsung maju aja terus guys ya. Pada saat yang bersamaan, mobil mulai ramai dipakai di Jepang. Namun pada saat itu, mobil masih mahal karena diimpor dari negara lain. Dan karena harga yang mahal, tidak semua orang bisa membeli mobil. Nah, berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya Suzuki memutuskan untuk membuat sebuah kendaraan roda 4 yang jika dibuat di Jepang, Suzuki dapat memangkas harga jual sehingga nantinya akan lebih laku di pasaran. Proyek dimulai pada tahun 1937. Suzuki membeli sebuah mobil Austin Seven dan mempelajari mekanisme dari mobil tersebut. Kurang dari 2 tahun, akhirnya Suzuki berhasil menyelesaikan sebuah mobil prototipe pertamanya. Mobil pertama Suzuki ditenagai oleh mesin dengan 4 silinder 800 cc 4 tak dengan 13 tenaga kuda. Namun belum sempat diproduksi massal, Perang Dunia Kedua dimulai. Sehingga tidak mungkin bagi Suzuki untuk dapat melanjutkan proyek pembuatan mobil tersebut. Ia lantas kembali melakukan bisnis pembuatan mesin tenunnya.
Tapi nasib tidak berpihak pada Suzuki kala itu. Pabrik tenun milik Suzuki hancur karena perang. Waduh. Dan setelah perang berakhir, Kasian dia. seluruh warga Jepang sedikit demi sedikit bangkit kembali. Meski pada saat itu ekonomi sedang dalam keadaan hancur berantakan. Bener-bener hancur ya guys ya. Dan akhirnya, pada suatu ketika, Suzuki memiliki sebuah ide. Dengan daya beli masyarakat Jepang yang rendah kala itu, ia berencana untuk menciptakan sebuah mesin yang dapat dipasang di sepeda kayu konvensional agar memudahkan mobilitas, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Oh gitu mulainya. Nah, dengan dasar pemikiran nih, tersebut, motor pertamanya Suzuki nih. berhasil menciptakan sebuah mesin 36cc dengan nama Power Free di tahun 1952. Dengan hasil yang sangat positif, pada akhirnya pemerintah Jepang memberikan bantuan kepada Suzuki agar bisa melanjutkan penelitian di bidang mesin. Oh gitu Di ya tahun guys ya. 1955, Suzuki mengenalkan sebuah sepeda motor sungguhan dengan nama ini Koleda, dia nih. yang berarti ini kolektor dia. nyari nih guys. Orang Jepang menggunakan Keren kata banget Koleda ya. pada saat mereka menemukan hal yang selama ini Kolega. dicari-cari. Dalam hal ini, Suzuki merasa telah menemukan sepeda motor yang gitu. sesungguhnya. Koleda menggunakan mesin 4 tak 90 cc Desainnya single cakep cylinder banget. dengan 3 percepatan dan 4 Pengen gue tenaga punya kuda. nih guys. Motor ini Cakep hanya tuh. diproduksi selama 1 tahun hingga digantikan oleh penerusnya, yaitu Koleda COX. Koleda. Dengan peningkatan mesin menjadi 125 Nih cc. udah buruan para Dan di tahun kolektor nih guys. berikutnya, Suzuki mengenalkan Koleda TT dengan mesin paralel twin 250 cc 2 tak Twin 250 yang cc memiliki 2 tak. tenaga mencapai 16 tenaga kuda. Mesin ini sanggup melaju hingga 130 km per jam, dan motor ini merupakan cikal bakal dari semua motor Suzuki 2 tak twin di tahun setelahnya. Oh gitu. Koleda TT250 memiliki desain yang sangat unik. Bisa kita lihat di bagian lampu depan yang berbeda dari motor pada umumnya, dan yang paling mencolok ialah suspensi depan model leading link, seperti motor BMW kebanyakan di tahun tersebut. Iya, ini desainnya hampir sama kayak BMW ya. Pada tahun 1958, Motorcycle logo BMW Suzuki nya. dipatenkan sebagai logo dari merek dagang Suzuki. Logo Dan di pertamanya tahun kayak gitu guys tuh. 1961, Habis itu diganti Suzuki sekarang kayak memperkenalkan gitu motor tuh. balap 125cc mereka dengan nama Suzuki RT61. Lihat itu Yang tromol merupakan depannya tuh seri gede pengembangan banget ya. dari Suzuki RT60 Segini. yang tidak sukses di tahun sebelumnya. Cakep banget nih guys. Berbekal bantuan dari Ernst Degner yang merupakan engineer dari pabrikan MZ dari Jerman Timur. Tuh orang Ia Jerman kemudian lagi kan. dikontrak oleh Suzuki Makanya itu untuk desainnya mengembangkan kayaknya mesin hampir dari sama Suzuki. kayak BMW itu kali. RT61 memiliki mesin 125cc paralel twin terbalap cylinder dengan 6 percepatan. Memiliki tenaga maksimal di 16 tenaga kuda. Motor ini sanggup melaju hingga 150 km per jam. Wow. Motor ini kencang, namun Kencang lah. mesinnya cepat Gila. panas. Sehingga gitu. gagal untuk membawa Suzuki menjadi juara di ajang balap TT Race di tahun tersebut. Cepet panas ya. Di Pernah tahun juara dong. 1962, pada akhirnya Suzuki memenangkan kejuaraan TT Race di kelas 50cc dengan sebuah motor 50cc yang luar biasa kencangnya. Bagaimana tidak? Mesin 50cc single cylinder 2 tak ini mampu menyentuh 12.000 rpm. Wah. Dan dengan tenaga 10 tenaga kuda, ia sanggup melesat hingga 145 km per jam. Gila Motor ini menggunakan transmisi 8 percepatan manual. Pada tahun 1963, berkat pengembangan teknologi dari Ernst Degner, akhirnya Suzuki RT63 tercipta untuk ajang World MotoGP 125. Oh, dia pernah ikut di Hebatnya, JP125 Suzuki RT63 yang tipe ini memenangkan guys. kejuaraan tersebut. Bisa dibilang sambil RT63 juara kala lagi. itu lebih superior dari lama-lamanya. Suzuki RT63 memiliki spesifikasi mesin 125cc twin cylinder berpendingin udara dengan 25 tenaga 125cc kuda twin cylinder guys. yang mampu melejit hingga 12.000 rpm. Cakep juga. RT63 sendiri dapat melaju hingga 184 km per jam. Di tahun yang sama, Iya. Suzuki memperkenalkan 3 moped mereka yang memang di tahun 1950-an akhir merupakan masa populer dari sepeda motor dengan cc. Guys, ini nih motor-motor paling dikejar ini sama kolektor nih guys. Tipe-tipe yang ini nih. Nanti lihat tuh, tromolnya gede banget ya. Segini tuh. Udah kayak donat. Kecil atau yang kita sebut moped.
Yang pertama ialah Suzuki M30 Sailpad. Guys, sekilas ini kayak C70 guys ya. Ini nih kalau tipe yang Suzuki ini pasti nih, karena ini langka nih. Ini paling dikejar-kejar sama kolektor nih. Dari desainnya aja keren banget ya guys ya. Tuh, apa lampu depannya nih kotak gitu kan. Terus stangnya juga pisah gitu kan. Wish, cakep banget nih. Asli. Sebuah motor dengan mesin 50 cc 2 tak 50 cc 2 tak 6,3 tenaga kuda. Bertenaga Motor ini memiliki desain PH. menyerupai Honda Cup 50 yang mungkin pada saat itu memang diciptakan untuk bersanding dengan Honda ya. Iya, itu gua bilang tadi yang bang. Kedua ialah Suzuki M12 50 dan yang ketiga ialah Suzuki MD50. Ini nyaingin ini nih semua nih Honda lagi nih. MD50 memiliki mesin yang tapi serupa. yang ini cakep nih guys. Perbedaannya hanya pada Ini stylenya. kayak Jawa guys ya. Kayak motor Jawa kan. M1250 bergaya scrambler. Terlihat dari knalpotnya yang tinggi ala scrambler. Dan Tapi MD50 memang desain-desain Suzuki unik-unik sih sebenarnya nih. Kedua motor mungkin di ini zaman itu kurang laku karena desainnya agak ya itu orang bilang nyeleneh kali. Tapi makin kesini kalau nggak sih ya langkah bisa jadinya. dibilang sangat irit ya untuk mesin Tuh kotak. kalau gue Namun banyak mengingat mesinnya hanya 50 rezeki cc, mah sepertinya udah gue masih masuk kolektorin akal. nih motor-motor Pada Suzuki tahun ini nih. 1968 lahirlah Suzuki TM250 Oh ini yang merupakan TM250 motor trail produksi massal pertama buatan negara Jepang. Motor ini menggunakan mesin 250 cc 2 tak 1 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 32 tenaga kuda. 32 Dengan beratnya hanya power 111 horse. kg saja, Power horse. motor ini sanggup melaju hingga 105 km per jam. Keren. Di tahun ini juga, TM250 dipasarkan ke Amerika dan sekitarnya. 2 tahun setelahnya, di tahun 1970, Suzuki memenangkan gelar juara motocross 250 pertama mereka dengan pembalapnya Joe Robert. Di tahun 1971, sebuah motor 750cc dari Suzuki terlahir. Merupakan motor Jepang pertama yang menggunakan mesin berpendingin cairan. Ini 4 silinder ya? 3 silinder? Dinamai Suzuki GT750. Yang memiliki nama lain Suzuki Lemang di Amerika dan Kanada. Lemang namanya di sana. Motor ya? ini memiliki mesin 3 silinder, 739cc 2 tak 3 silinder. 3 silinder dengan guys. 67 tenaga kuda yang sanggup melaju hingga 180 power km per jam. Gila nggak tuh? Rival dari Suzuki GT750 udah pakai kala itu ini ialah juga Kawasaki tuh. H2 Itu tadi ditambahin aja kali ya. Radiatornya 3 silinder. Dan juga CB750 yang memiliki mesin 4 tak 750cc 4 silinder. Ini barang-barang kolektor semua ini guys. Pada tahun 1974, Suzuki mengenalkan Suzuki RE5 yang merupakan motor Jepang pertama yang menggunakan mesin Wankel atau rotari. Sampai di sini kita seharusnya sudah sadar ya, di masa lalu Suzuki sangat berinovasi hingga mampu menjadi pabrikan pertama di Jepang yang menggunakan teknologi baru pada sepeda motor buatannya. Aneh gitu loh, tapi keren. Tuh. Balik ke Suzuki RE5. Ini baru gue lihat Suzuki ini guys. membeli izin mesin Wankel dari aslinya Dr. gimana Hendrik ya? Felix Wankel agar dapat diproduksi massal. Dan dari segi desain, motor ini diracik oleh desainer Italia Giorgetto Guigiardo. Mesinnya sendiri memiliki kubikasi 497cc single rotor yang sanggup memuntahkan tenaga hingga 62 tenaga kuda dengan top speed mencapai 168 km per jam. Dibongkar tuh ribet tuh. Kalau dilihat dari desain, motor ini sekilas memiliki desain yang serupa dengan motor di era tersebut. Iya, terkecuali di bagian mesin ya. yang memang terlihat berbeda dengan radiator besar yang menggantung. Oh ya, selain memakai water cooling, RE5 juga menggunakan air cooling dan oil cooling. Waduh. Dan satu lagi yang menurut saya pribadi agak aneh, yaitu bentuk speedometer dan lampu belakangnya. Iya, namun, guys, ya. desain speedo dan lampu belakangnya aneh ini mendapatkan perubahan di generasi setelahnya. Emang dengan mesin yang kompleks, konsumsi bahan bakar dan oli yang boros, tapi di zaman sekarang tuh lainnya, malah hanya diproduksi hingga 2 tahun saja. Motor-motor dia nih. Sampai akhirnya harus stop produksi di tahun 1976. Susah banget nyarinya pasti. Setelah kegagalan Suzuki RE5, lahirlah Suzuki
GS 750. Udah kayak Yang ada sebetulnya exhaust fan lahir itunya terlambat. tuh. Karena pabrikan Apa Jepang tadi lain itu? seperti Honda sudah memasarkan motor knalpotnya kan? 750cc andalan mereka yakni CB750. Mm-mm. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Benar. Suzuki JS 750 memiliki mesin 4 silinder DOHC dengan 5 percepatan. Mesin ini memiliki di sini tenaga dia 63 udah rubah tenaga jadi kuda 4 tak ya. dengan berat mencapai Ini mirip banget dengan 223 kg. CB 600, GS 750 CB 6,5, sanggup melesat CB hingga 7,5, CB 180 km 8,5 per mirip jam. tadi. Ini yang Suzuki dipakai-pakai GS Series juga aneh ya, memiliki Satria variasi Baja yang lebih kecil, Hitam, ini kan yakni Kamen Rider. GS 400 dan GS 500. Serta Aduh, GS 1000 Suzuki, untuk varian Suzuki. mesin tertingginya. Tapi gue salut sama lo. Gue punya Pada juga tahun Suzuki ini lo guys, 1978, Suzuki GS 1000 RV90, memenangkan Suzuki Daytona Fun Fun Superbike ya, Race dan Suzuki 90 8 Hour cc di yang Jepang. bannya kayak donat, keren Serta di tahun pokoknya. 1979 dan 1980 Iya. memenangkan kejuaraan AMA Superbike National Championship. Hal ini berkat mesin yang bertenaga, handling yang baik, serta sasis yang reliable. Di tahun 1981, sebuah motor superbike dari Suzuki diperkenalkan. Motor dengan desain yang agak nyeleneh kala itu. Namun, Tuh. sekarang motor ini Itu malah punya menjadi gua. ikonik motor Tadi Suzuki tuh di yang era di ujung tahun sana. 80-an. Coba kalian tebak, motor apa yang saya maksud? Tapi Kalau memang ada yang sih menjawab Suzuki gila, GSX Katana, keren lah pokoknya ini. Berarti kalian memang benar-benar fans berat Suzuki. Dari segi desain, motor ini memiliki desain yang mengotak dengan ciri khas half firing yang menempel ke tangki. Dan iya, dengan unik lampu memang depan dari kotak dulu Suzuki yang memang unik. mengadopsi model pop-up. Itu pengen beda dari yang lain guys, cuman Dibekali dengan mungkin mesin di 4 tak, zaman 4 silinder, zamannya itu, apalagi yang 1074 Suzuki zaman cc sekarang berpendingin desainnya udara kan beda-beda tuh dengan yang 111 keluaran tenaga kuda. Yamaha, Honda atau apa Bobot gitu motor kan. ini bisa dibilang cukup berat. Tapi yakni tunggu 20 tahun, mencapai 30 tahun kemudian baru dia 243 kg. terbilang unik. Namun dengan mesin yang besar, GSX 1100 Katana sanggup melesat hingga 238 km Tuh kan. per jam. Cakep sih menurut Pada gua nih. tahun 1984, GSX R 400 dijual untuk Tuh, pesan Jepang ini lagi nih, alias nih. JDM. Lampunya Dan tuh. di tahun 1985, Kamen GSX Rider R banget nih. 750 dijual Satria ke seluruh Baja penjuru Hitam dunia, yang kenal ya kan. serta dilanjutkan oleh GSX R 1100 di tahun 1986. GSX Emang R beda sendiri Suzuki. merupakan varian superbike kencang Suzuki. Dan nama ini dipakai Suzuki untuk menamai flagship GSX kencang mereka hingga R saat ini. 1100 cc Di tahun gila. 1988, sebuah motor 250cc 2 tak berperforma tinggi tercipta dengan nama RGV 250 Gamma. Kencang Suzuki ya. Memiliki mesin V-twin yang dapat menghasilkan 60 tenaga kuda V-twin. dan beratnya hanya berkisar antara 130 kg saja. Widih. Motor ini dapat menembus 100 km per jam hanya dalam waktu 3,7 detik Alamak. dengan top speed mencapai 209 km per jam. Gila, Motor keren. ini diproduksi 10 tahun hingga tahun 1998 Wow. dengan beberapa peremajaan di mesin dan juga bodinya. Ada yang menarik dari mesin RGV 250. Iya. Pabrikan asal Italia Aprilia memakai mesin ini untuk motor 250cc mereka, Oh, yaitu gitu ya, Aprilia kerjasama ya. RS250. Hmm. Terbukti, Suzuki sukses untuk membuat mesin yang powerful. Iya Sampai-sampai sih. pabrikan lain menggunakan mesin mereka untuk motor flagshipnya kala itu. Bekerja sama dengan Pada Aprilia tahun di kala itu ya. 1989, Suzuki Bandit 400 terlahir. Nah, ini Suzuki Sebuah Bandit motor yang nih. memiliki performa yang lumayan tinggi di kelasnya. Langsung Dengan desain khas tahun suaranya 90-an gitu ya yang guys ya. everlasting. Suzuki Dan di Bandit. tahun-tahun berikutnya, Suzuki melengkapi varian Bandit series dengan beberapa tambahan pilihan kubikasi mesin. Gila 10 keren. tahun Ini mah setelahnya, dipakai touring enak di banget tahun nih guys. Kagak berasa di 1999, jalan nih mah. Sebuah hyperbike Ya kan? pertama Suzuki tercipta. Nah ini Ya, nih kalian gila. pasti sudah tahu Mau motor siapa itu. yang nggak tahu Hayabusa ini Suzuki guys? GSX 1300R Hayabusa. Aigo, Nama Hayabusa sendiri diambil gila, dari keren kata banget bahasa lah Jepang, pokoknya itu. yaitu sejenis burung elang yang mampu terbang mencapai kecepatan lebih dari 320 km per jam. 320 km Dan menjadi per pemangsa jam burung hitam atau guys. Blackbird. Yang secara tidak langsung ada Sampai kaitannya sekarang dengan tetap saingannya eksis kala itu, ini yaitu Hayabusa yang Honda masih CBR diproduksi kan? 1100 Super Blackbird. Dan benar saja, pada saat diperkenalkan pada tahun 1999,
Hayabusa berhasil mengalahkan rekor lama Blackbird sebagai motor produksi massal tercepat di dunia. Wish. Namun setelah tahun 2001, ada sebuah gentleman agreement antara seluruh pabrikan sepeda motor di dunia untuk membatasi speed maksimal hanya menyentuh di angka 299 saja. Hal ini dibuat untuk membatasi pengembangan gila-gilaan dari pabrikan untuk menciptakan motor yang super kencang. Dan kalau nggak dibatasi sebenarnya bahaya guys untuk keselamatan kita. Di tahun 2000, memang bahaya, Kenny Roberts ngeri. Jr. memenangkan title juara dunia Grand Prix MotoGP dengan Suzuki RGV 500. Dengan total 4 kemenangan dan 5 podium dalam 16 balapan. Rival terberatnya kala itu ialah Valentino Rossi yang merupakan rookie yang baru beralih dari kelas 250cc ke 500cc. Di tahun 2002, Suzuki melahirkan sebuah motor 150cc ini saingannya ini Ninja guys, melampaui zamannya, modelnya ya, yakni Suzuki FXR 150 dan salah satu liverinya atau Honda bahkan apa ya menggunakan waktu itu livery yang sama dengan motor yang digunakan oleh Kenny Roberts Jr. di ajang balap bergengsi MotoGP. Keren Electronics Untuk sejarah and singkat Rider Suzuki saya Edge. akhiri sampai di sini ya. Berarti Mohon memang maaf kalau pemegang ada rekor kesalahan nih pengucapan masih tetap dan Hayabusa informasi ya. yang kurang akurat. Sampai itu baru Karena ada Suzuki pelarangan memiliki beragam sepeda untuk motor penambahan sampai ini lagi sekarang. nih. Powernya. Saat Tapi ini, memang gila-gilaan kalau nggak Suzuki dibatasin memiliki beberapa berbahaya varian itu dan jenis guys. sepeda motor yang dijual ke seluruh belahan dunia. Iya. Ada GSX-R series yang merupakan flagship sekaligus sebagai motor terkencang Suzuki di cakep lintasan banget pada di sebelah saat kanan ini. tadi guys ya. Ada GSX-S series untuk varian Sport Naked yang merupakan versi non-firing dari GSX-R dengan basic mesin yang serupa, namun dengan beberapa perbedaan untuk faktor kenyamanan saat digunakan. Walaupun Suzuki ada Indonesia Suzuki ada yang bilang udah hengkang yang kali ya. merupakan varian cruiser dari Suzuki. Itu ada Suzuki V-Strom yang diperuntukkan kepada rider yang suka berpetualan. Nah ini enak dengan dipakai desain touring nih dual memang. Yang memungkinkan Stabil, rider gitu melaju kan. di jalan raya ataupun jalan tanah sekalipun. Mau Ada halus, Suzuki mau DR, jalan rusak, motor yang masih murni tetap untuk bisa kepentingan off-road. dipakai off-road gitu kan. Dan yang terakhir, ialah sebuah sepeda motor yang melambungkan nama Suzuki sebagai motor yang memegang rekor kecepatan selama bertahun-tahun. Asli. Suzuki Hayabusa. Ngeri. Ya guys, kita lihat dulu komentar teman-teman kita guys. Nice story bro, jujur aja tentang sejarah Suzuki saya sudah nyimak di channel sebelah, tetapi di channel ini informasi lebih detail dan pembawaan narasinya tidak membosankan. Overall keseluruhan mantap sekali, nonton sampai akhir tidak terasa. Bintang 5 dikasihnya guys. Kualitas Suzuki emang nggak bisa diragukan. Saya pemakai Shogun SP Gen 1 dan Gen 2 benar-benar puas. Cuman setelah Satria FU sepertinya nggak ada lagi motor Suzuki yang bisa dibilang oke. Tapi memang sih gila, Suzuki tuh sebenarnya desanya memang unik-unik. Tunggu 20 tahun kemudian atau 10 apa 20 tahun pasti tuh orang nyari karena unik gitu loh. Kalau gue banyak duit guys, udah gue beli tuh mobil motornya si Suzuki itu. Mantap bang, Suzuki Hayabusa emang gokil ya. Kalau Hayabusa diadu sama Superbike 1000cc zaman sekarang, kira-kira siapa yang menang? Superbike sekarang kan udah pada 210 HP ke atas ya. Kalau kita lihat di atas kertas Superbike zaman sekarang kan bisa sampai 220 HP, dan Hayabusa yang sekarang itu punya tenaga 187 HP. Nah di atas kertas aja udah bisa disimpulkan siapa yang menang. Karena gini bro, mesin Hayabusa 1999 dan yang sekarang itu nggak perlu banyak perubahan. Cuman secara tenaga yang sekarang lebih bertenaga, tapi dengan harga yang lebih murah dan dengan mesin yang sudah banyak orang tahu cara opreknya setelah dimodifikasi jadi motor drag. Menurut saya Hayabusa punya potensi tinggi untuk jadi sangat kencang. Nah itu tadi guys ya, sebenarnya sih Hayabusa ini kalau nggak dibatasin waktu itu dari rival-rival sebelahnya ini pasti ngebuat lagi motor yang makin gila, makin ini, itu bahaya buat keselamatan kita juga. Untuk apa sih kenceng-kenceng kayak gitu tuh ya. Udah. Gimana menurut kalian guys tentang Suzuki ini, terutama yang pemegang kecepatan selama-lama kali pemegang rekor tercepat di dunia yang lumayan lama gitu katanya ya.
tulis di komentar ya, dan jangan lupa subscribe gua buat dukungan biar gua tambah semangat guys, karena subscribe kalian buat gua bersemangat. Satu subscribe kalian sangat berarti buat gue. Terima kasih. Wassalam.